teman-teman semua yang hadir di sini dengan yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru serta seluruh wali kelas, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun dalam situasi yang terbatas saat ini. Tak lupa semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Pak. baik, unmut. Kalian saya sampaikan untuk masalah rekap nilai, Bapak Ibu sekalian. Mulai tahun ini saya minta kepada seluruh wali kelas untuk kelas 10 sebelum nanti siswanya naik ke kelas 11, maka saya mohon kepada Bapak Ibu wali kelas 10 telah menyelesaikan rekap nilai semester 1 dan 2 dari masing-masing kelasnya untuk disetorkan kepada kami dan akan kami alihkan kepada wali kelas berikutnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu wali kelas yang kelas 11 saat ini, tugasnya ada 2. Yang sekarang merekap nilai siswanya yang kelas 10 kemarin, nilai lapor siswanya yang kelas 10 kemarin, dan nanti akan dilanjutkan sampai dia akan kenaikan di kelas 12. Yang kelas 12 begitu juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu rekap nilainya dari sekarang untuk nanti di semester kedua, awal semester kedua akan kita serahkan untuk direkap menjadi nilai ijazah. Kenapa ini saya minta dari awal? Agar kita tidak dadakan. Itu maksudnya. Karena yang sudah-sudah nilai ijazah siswa kita yang kelas 12 itu terganggu. Kenapa? Karena wali kelas 12 saat ini sedikit bermasalah dalam merekapitulasi. Yang lapornya belum dikumpulkan lah dan lain sebagainya. Jadi saya minta untuk saat ini untuk segera dikumpulkan sehingga saya soft copy. Filenya kemarin sudah saya share di grup. Tapi kalau enggak nanti saya akan share kembali. Ingat saya baru Bu Desti sama Bu Depti yang sudah ngumpul ya. Bu Desti sama Bu Depti. Cuma mohon nanti Bu Depti kirim ulang kayaknya waktu itu kesimpannya saya lupa di mana soft copy-nya. Jadi mohon nanti kalau sudah Bapak Ibu dikirimkan ke saya untuk saya simpan. Nanti ketika ada apa-apa saya punya file yang bisa membantu Bapak Ibu kalau seandainya kita sama-sama mungkin entah laptop saya yang error atau laptop Bapak Ibu yang error, kita punya file yang bisa kita selamatkan untuk tidak kerja 2 kali. Itu yang pertama Bapak Ibu, mohon kerjasamanya, mohon segera disosialisasikan, segera dikerjakan. Saya tunggu, kemarin sudah saya umumkan, saya tunggu awal Agustus kan? Ya kan? Awal Agustus itu tanggal 2, sekarang sudah tanggal 4. Maka saya minta untuk segera diselesaikan. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting untuk wali kelas. Dari sekarang saya minta untuk yang kelas 10 mulai mendeteksi siswanya yang mau kita juruskan ke SNPTN. Ya,
Mohon nanti kerjasama dengan BK. Di sini ada Bu Aas, kalau beliau hadir. Tolong nanti kerjasama dengan BK, bagaimana teknisnya untuk yang kelas 10. Yang kelas 11 juga Bapak Ibu wali kelas 11, demikian. Dari sekarang mohon dideteksi anaknya yang kemungkinan di kelas 12 nanti akan kita masukkan ke dalam SNPTN. Kita giring mereka dari sekarang. Yang kelas 12 lebih-lebih Bapak Ibu. Karena ini udah kelas 12. Dari sekarang dideteksi. Mohon lapor siswa itu dicek Bapak Ibu. Jangan sampai ada nilai C di lapor mereka bisa naik kelas. Nah, ini yang kesalahan yang sering terjadi oleh para wali kelas. Aplikasi itu kan punya pengaturan. Di sebelah kanannya itu untuk menentukan nilai berapa sampai berapa dia mendapatkan predikat apa, apakah A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengaturan itu nggak Bapak ubah, tahu-tahu diikut-ikutin aja, ketika di print nilai anak C semua. Sedangkan dalam aturan kurikulum yang belum ada perubahan, itu tidak boleh mendapatkan predikat C. Terutama untuk nilai sikap dan spiritual. Jadi tolong dengan sangat nanti ketika anak sudah kita bagikan lapor, secepatnya mereka suruh tanda tangani orang tuanya, lalu kumpulkan, dicek kembali atau suruh anaknya ngecek di rumah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong langsung dilaporkan dan diproses dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Nanti ketika sudah waktunya kita kegelabakan. Perbaiki dari sekarang, mumpung wali kelasnya masih hangat yang dulu. Suruh tanggung jawab. Dari kelas 11, wali kelas 10 ini suruh tanggung jawab diperbaiki. Yang kelas 12, wali kelas sebelumnya diperbaiki. Dan tolong dicek, ini ada anak yang kadang-kala nyampe kelas 12, ada nilai yang belum tuntas, lapornya belum diperbaiki, didiam-diamkan saja. Ini saya dapat laporan kemarin, anaknya sudah di kelas 12, nilai kelas 11-nya ada yang belum tuntas. Semester 1, semester 2 tuntas semua, semester 1 belum tuntas dibiarin, dicuekin. Ini problem ini sebenarnya. Ya Bu As. Bu As. Iya Pak. Nah, iya Pak. Kerjasama ya Bu As ya. Iya Pak, siapa? Ya, saya mendeteksi ada di kelas 12, yang kelas 11 kemarin, ada beberapa siswa banyak bahkan, itu nilai semester 1 yang belum tuntas Bu As. Dan sekarang kondisinya anak itu sudah ada di kelas 12. 12 apa itu Pak? Ya, nanti dideteksi aja, coba ditelusuri. Memang sama wali kelasnya saya lihat akhirnya dikasih nilai KKM. Nah ini kan sebenarnya ada sedikit kesalahan menurut saya. Seharusnya kan berkoordinasi dulu lah dengan guru mapel, guru bidang studinya. Baru nanti kalau dikasih nilai apakah nilai KKM atau gimana. Supaya tidak ada suuzon di antara kita. Ya, nanti tolong dibantu ya Bu Aas, koordinasikan dengan teman-teman guru BK yang lain yang di kelas 12, kalau nggak salah Pak Atif sama Pak Ayat. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang harus segera Bapak Ibu laksanakan. Dan yang terakhir, masalah jurnal kelas, saya minta Bapak Ibu sekalian untuk mentertibkan jurnal kelas itu sesimpel mungkin dan upayakan gurunya tidak terlalu kesulitan di dalam mengakses jurnal kelas. Mungkin dalam pengaturannya jangan terlalu semua diwajibkan diisi kayak yang tidak hadirnya Ibu Intan ya. Ya, kalau dia absensi ketidakhadiran wajib diisi, anaknya hadir semua, ya terpaksa saya klik salah satunya Bu Intan. Kalau dia memang mau diwajib isi semua,
di atasnya tulis hadir semua, kan gitu. Jadi ada pilihan yang hadir semuanya. Nah, itu. Jadi tetap wajib diisi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan, apa fungsinya absensi kelas di kelas Bapak Ibu sekalian? Untuk kontrol siswa hadir. Karena anak siswa hadir di WA belum tentu hadir di e-learning. Ini masalahnya yang saya ingin tanyakan. Ya Bapak Ibu ya, yang di rumah juga ya. Akhirnya apa? Anak ini bingung. Terlalu banyak absen. Jangan-jangan pikir dia kalau sudah absen di kelas, dia nggak perlu lagi absensi e-learning. Nah, tolong ditekankan itu. Ini yang pengen saya tanyakan. Jadi kalau memang mau ada absensi kelas, bagus. Saya senang sebenarnya. Artinya wali kelas punya inisiatif, saya mau absensi kelas. Tapi tolong ditekankan sama anak-anak. Saya ngajar di kelas 12, MIA 1 sampai 4, 12 I 1 dan 2. Itu ada siswa saya yang sudah 2 bulan ini hampir. Nggak pernah masuk ini. Kelas MIA 1 sama MIA 2 ada itu kayaknya. Artinya anak ini kemana? Saya memang belum ngecek begitu banyak. Belum saya terlalu respon karena saya masih sibuk yang lain. Tapi maksud saya, jangan-jangan di absen kelas Bapak Ibu, anak itu hadir. Ya Bu ya? Ya Ya, jadi tolong di bagaimana untuk anak-anak ini jangan terlalu dibuat bingung dengan begitu banyak aplikasi yang mereka harus isi sebenarnya. Ujung-ujungnya mereka bingung dan mereka lupa mau isi yang mana aja. Dan tolong upayakan Bapak Ibu wali kelas bilang sama guru mapel, kalau bukan lagi waktu jamnya jangan dulu nge-share di kelas. Ya, kasihan yang mau ngajar. Kasihan yang mau ngajar keganggu, ketutup infonya gara-gara guru yang lagi rajin nge-share di waktu ngajar. Bilang sama Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas, kalau mau nge-share di atas jam 12 siang. Waktu ngajar udah lewat. Monggo silakan nge-share informasi. Bisa dipahami Bapak Ibu wali kelas? Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang jurnal kelas apa? Absensi kelas tadi. Mungkin ada yang bisa ngasih saya apa itu namanya? Ya, supaya saya secara logika saya masuk akal karena saya lihat dan keluhan siswa mereka terlalu banyak aplikasi yang harus mereka isi. Belum e-learning yang susah diakses, belum classroom, belum absen yang banyak benar absen. Pak, saya boleh menambahkan nggak, Pak? Ntar Bu Wingit lagi ngomong ya. Ada yang seksi Bu di belakang. Nah, itu maksud saya. Itu nggak usah lagi ada absen kelas. Nah, ini ada masukan dari Bu Ingi. Kan kita semua ada jurnal kelas. Ya, supaya anak tidak bingung, maka wali kelas pantau aja di jurnal kelas. Kan hari itu kan ketahuan nih ada anak yang masuk, ada yang anak nggak masuk di jurnal kelas. Nah, cuma nanti dikonfirmasinya begini. Jangan-jangan di jam pertama dia ngabsen, jam kedua enggak. Nah, gitu ya. Atau terbalik, di jam kedua ngabsen, di jam pertama enggak. Nah, itulah tugas wali kelas gimana caranya untuk mengkomunikasikan itu. Ada Bu As, mana Bu As? Iya, Pak. Mungkin untuk guru mapel. Nah, ini ada beberapa guru mapel yang nunggu absen anak itu kadang sampai malam, Pak. Saya tunggu absennya sampai malam ya, Nak, kayak gitu. Jadi gimana kalau misalkan kita bikin absennya itu sesuai jam yang berlangsung aja gitu loh. Kalau jamnya sudah selesai ya sudah, absen ditutup kayak gitu. Jadi kita tegas aja sekarang sama anak-anak, jangan terlalu longgar untuk masalah absen gitu. Kalau ditunggu sampai malam pun
biasanya anak-anak juga tuh bikin-bikin alasan yang lain-lain, kadang nggak masuk akal gitu loh, Pak. Oke. Yang lain gimana nih? Ya, kalau kayak gitu Pak. Iya, Pak. Kalau mau kita tegasin yang pertama dia absen pertama. Katanya di jam kedua dia nggak absen, kuotanya habis Pak. Duitnya belum ada tuh. Itulah maka saya bilang tadi koordinasikan itu seperti apa. Jadi gini Pak Bu, untuk masalah absen siswa, memang kita agak serba salah Bu, Pak. Kalau kita satu sisi kita harus tepat waktu. Nah, Sisi lain, e-learning ini servernya juga terbatas. Ketika terlalu banyak yang mengakses sekaligus, server kita sering down. Walaupun kita sudah berbayar, ya, gitu. Tapi saya juga setuju kalau absen itu harus tepat waktu. Jadi kalau menurut saya isilah jurnal itu sesuai dengan waktu. Kalau anak pun belum absen pada saat itu, isilah aja belum absen. Kalaupun ternyata nanti dia absennya di malam hari, ya silakan untuk guru mapelnya ya terserah guru mapelnya mau dianggap hadir apa enggak hadir. Ya. Saya rasa seperti itulah supaya apa? Supaya wali kelas juga enggak terganggu kerjanya. Wali kelas nungguin jurnal tengah malam baru diisi. Nah, kapan lagi wali kelas ngerjain malam-malamnya? Waktunya orang tidur. Mungkin itu ya Bapak Ibu menurut saya. Kita samakan suara, sampaikan ke guru-guru bahwa jurnal tetap diisi sesuai waktunya. Artinya ya kalau telat-telat sejam mungkin karena mereka sedang merekap, ya kita tunggu. Ya. Jadi nggak juga jam 12 jurnal harus sudah selesai. Siapa tahu memang mereka lagi merekap, lagi di jalan, ya kita tunggulah sampai jam 1, jam 2. Nah, harapan saya di jam 2 siang itu rekap jurnal Bapak Ibu wali kelas sudah Bapak dapat. Sudah bisa direkap sama Bapak Ibu untuk bahan laporan. Nah itu. Kalau dia belum ngisi juga, resehin aja itu gurunya. Kalau masih enggak juga ngomong sama saya, nanti saya yang ngeresehin gurunya, saya yang nelponin. Ya. Karena anak-anak juga banyak yang komen, wah, bla 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 ya. Kadang saya cuekin, kadang ya saya teleponin gurunya. Ya yang lain gimana? Ya Bu, silakan yang di rumah ada yang mau ngomong. Pak. Pak Taufik. Bentar Bu. Ya. Oke. Ya, ada yang mau ngomongin di rumah? Nanti sekalian saya jawab barengan dengannya. Ada, Bu? Ya, silakan. Apa, Son? Wah, Udah pis-pis. ini. Oh, no, dia. Nggak mau kesini, dia takut. Bu, yang di rumah ada yang mau nyampein? Dibuka dulu speakernya kalau mau ngomong. Oh iya. Ya, silakan Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, kalau di kelas saya sih alhamdulillah mendingan sih anak-anaknya bisa terkoordinir. Kalau saya untuk absen kelas, saya pakai di e-learning juga khusus untuk absen. Kenapa? Karena saya pikir saya mau ngontrol, oh ternyata anak ini masuk di kelas, masuk di absen pagi gitu. Tapi ternyata di jam pertama, kedua dia nggak masuk. Nah itu saya kontrol di situ. Enak saya ngontrol sendiri, saya bisa nelpon gitu. Kok dia bisa absen kelas di pagi hari, ternyata di jam yang lain dia nggak absen atau nggak masuk itu pelajaran gitu. Itu salah satu alasan kenapa saya pakai absen kelas untuk mengontrol secara pribadi aja sih kalau itu. Gitu. Tapi saya pakai di e-learning itu, nggak pakai di Google Classroom gitu. Terus yang kedua gini,
Ini bukan permasalahan di kelas saya sih. Alhamdulillah kalau 11 II1 tuh kayaknya kalau masalah belajar di daring itu agak enak lah gitu ya. Tapi ini kasus kalau saya ngajar di kelas 10 berapa ya? 11 IIS berapa gitu. Dia tuh nggak absen, Bu. Maaf Bu, bukannya saya nggak mau belajar tadi karena belum isi pulsa kayak gitu katanya gitu. Tapi dia absen malam itu gitu. Cuman ini kadang yang agak-agak gimana gitu. Atau mungkin kita misalnya per 1 bulan sekali itu harus ada pertemuan untuk ke BK dari wali kelas masing-masing kayak gitu. Jadi kan dari guru mapel pun harus gini, oh ternyata dalam 1 bulan itu anak ini nggak ngerjain tugas ternyata. Kan kadang tugas ini nggak 1 hari itu langsung dikerjakan. Kalau kayak sejarah peminatan tuh kan, seharusnya di kelas 11 4 jam pelajaran. Ini cuma dibuat dalam 1 hari. Nggak mungkin materi yang saya kasih itu dalam waktu 2 jam itu semuanya terpenuhi. Untuk 2 minggu sekali baru bisa ketemu gitu loh Pak. Jadi gitu aja Pak. Baik Bu, memang saya sebenarnya tidak melarang juga oleh Bapak Ibu wali kelas. Saya tidak melarang 100% Bapak Ibu wali kelas mempunyai absensi kelas. Monggo, saya cuma mempertanyakan kira-kira anaknya bingung enggak. Itu saja. Kalau kira-kira anaknya tidak membingungkan dan itu mempermudah Bapak Ibu, silakan dilaksanakan. Itu satu. Masalah absen anak, kenapa saya bilang tadi, yuk kita tunggunya nyampe jam 2. Tapi jangan juga kita tunggu nyampe malam. Karena kalau kita biasakan nyampe malam, ini akan menjadi kebiasaan anak-anak. Kenapa dia jam 2 kita molorkan? Ya siapa tahu, kata Bu Yeni tadi, ada daerah-daerah tertentu memang yang sulit sinyal. Gitu ya, sulit sinyal. Mereka harus cari sinyal dulu baru bisa ngebuka. Atau mereka gantian belajarnya, HP-nya gantian. Jadi kita juga harus punya apa ya? Ini maksud saya untuk rekapitulasi wali kelas. Tapi kalau untuk guru mapel, saya pribadi nunggu absen mereka tetap sampai jam 12 malam. Karena selewat dari 00 kan sudah nggak bisa ngabsen lagi di e-learning. Tetap dia saya anggap masuk kalau dia ngabsen di ini. Tapi kalau di jurnal tetap saya anggap dia tidak hadir. Maka maksud saya rekapitulasi jurnal itu nanti ya gimana caranya menjadi dasar Bapak Ibu untuk memproses anak. Nah nanti kan di situ ketahuan Bu, kenapa kok dia waktu dari jam 7 nyampe jam 2 nggak absen itu nanti alasannya apa, kalau udah diproses akan ketahuan Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, Pak. Ya, jadi maksud saya kalau masalah untuk kita pribadi sebagai guru, anak mau ngabsen nanti jam 11 malam, ya kasih keluasan lah, mungkin dia baru bisa masuk. Tapi untuk wali kelas, bagaimanapun wali kelas harus proses itu. Wali kelas harus tahu kondisi anaknya. Jangan dicuekin. Siapa tahu memang dia kendala. Nah, kalau dia ketemu kendalanya susah sinyal, HP-nya gantian, itulah yang menjadi bahan laporan Bapak Ibu ke guru-guru supaya mereka memberikan kemudahan khusus untuk si A ini. Ya. Itu maksud saya. Jangan sampai nanti kayak kemarin kita rapat kenaikan, tahu-tahu nggak naik kelas, anaknya nggak pernah dipanggil. Anaknya nggak pernah diproses. Kita lagi yang kena. Oke Bapak Ibu, ada lagi. Saya sudah diperingatkan tinggal 5 menit lagi. Waktunya habis. Ada yang mau ditanyakan yang jauh, kalau yang di sini masih panjang urusannya. Coba. Yang di rumah ada yang masih ditanyakan? Langsung aja Japri. Gimana? Ya silakan. Satu lagi. Ya Pak, saya mau menambahkan aja nih. Iya. Silakan Bu. Jadi kan gini, kalau masalah kendala sinyal atau HP barengan itu kan nggak banyak gitu ya, mungkin ada beberapa, oke, kita pasti guru ngasih kebijakan gitu. Cuma ada beberapa kelas nih yang setengah lebih muridnya tuh nggak mau absen sampai malam, sampai besoknya baru absen. Nah itu ada kelas-kelas yang seperti itu. Jadi menurut saya kita tegaskan bahwasanya absen diisi pada saat jam pelajaran berlangsung. Untuk yang terkendala harap konfirmasi kepada guru mapel karena nggak semuanya punya kendala seperti itu gitu loh. Saya kemarin riset Pak di kelas itu tuh, di kelas 11 IIS.
Jadi saya japriin satu-satu, Pak, kenapa kok nggak pada absen? Dan ternyata aktif semua, Pak, WA-nya nggak ada yang nggak aktif. Dan terkirim semua, nggak checklist, enggak, terkirim semua. Jadi tanda tanya itu, kenapa mereka bilang nggak ada sinyal, nggak ada kuota, masalah ini itu, tapi nggak absen, kayak gitu loh. Padahal kalau di Japri, bales, gitu, Pak. Saya setuju, Bu. Jadi tugas wali kelas sekarang untuk mensosialisasikannya ke guru kelasnya masing-masing, sampaikan itu, ya. Ya mungkin bagi mereka anak-anak yang kesulitan, ada dengan tanda kutip kesulitannya, apakah masalah sinyal, mungkin HP-nya gantian dan lain sebagainya, silakan mengkonfirmasi ke ke gurunya masing-masing, terutama ke wali kelas. Karena wali kelas juga harus tahu Bapak Ibu. Jangan sampai guru mapel jauh lebih tahu ketimbang emaknya di sekolahan. Ketimbang bapaknya di sekolahan. Kan lucu, kita selaku bapak, selaku ibu, pengganti mereka di rumah, yang lebih tahu tetangga. Nah itu. Mungkin itu Bapak Ibu, masalah absen kembali lagi saya sampaikan untuk masalah jurnal, kita jangan terlalu saklek jam 12 harus selesai jurnal itu. Karena mungkin juga guru harus perlu waktu untuk merekapitulasi dan lain sebagainya. Mungkin lagi ada yang sibuk dengan ngoreksi dan lain sebagainya hingga dia lupa. Tapi tetap kita harus batasi ya Bapak Ibu ya. Kita batasi pengisian jurnal sampai jam berapa? Jam 3, Jam 2, Pak. jam 3. Di Jam sini 3, muncul Pak. jam 3. Jam 3, Pak. Jam 5, Pak. Ya. Jam 3 ya. Jam 5. Jam 5, Pak. Jam 5 sore. Iya. Wali kelas nggak kerepotan Bu, jam 5 sore baru ngisi jurnal. Jam 3 aja, Pak. Ya terakhir lah, Pak, dia masuknya. Hah? Jam terakhir, Pak. Kalau saya mah nggak masalah Bu, jam 12 malam juga nggak apa-apa kalau saya. Jam 3 aja ya. Untuk jurnal. Ya, untuk jurnal ya Bapak Ibu. Jurnal. Ya, jam Oke. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang di rumah yang sudah ikut Zoom meeting hari ini. Nanti kalau ada informasi yang lanjut kami sampaikan nanti. Ya, kami yang di sini masih tetap ngobrol-ngobrol karena waktu Zoom kita pakai yang gratisan jadi nggak bisa lama. Jadi mohon maaf, terima kasih untuk yang di rumah. Salam buat keluarga yang di rumah. Selamat istirahat. Doakan kami yang kerja di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.